Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lor, kemarin ada yang request cara tanamnya gimana Pak Poh untuk kacang yang tanpa olah tanah. Dan waktu itu kita menggunakan herbisida GD gawean dewi. Ini sudah kering-kering. Dan ini kacang hijaunya sudah mulai daun, dan ini perlu saatnya saya memberikan semprotan untuk pupuk daun kacang hijau, yang mana kacang hijau ini umur pira ya, sekitar 3 minggu kalau nggak salah. Dan ini cuma saya semprot GD insekti herbisida gawean dewi, dan kacangnya belum saya kasih apapun karena ya masih sibuk. Itu perbedaan yang tanpa disemprot milik tetangga dan milik saya. Ini herbisida GD yang terdiri dari urea, terus garam, terus merica bubuk, ladaku, terus deterjen rinso, sama extra jas waktu itu. Jadi sebenarnya ini porangnya saya ambil bulan puasa kemarin, bulan 5. Terus daripada tanah ini nganggur, maka ini kering nih. Jadi termasuk di TikTok FYP waktu memberikan materi konten saya yang materinya materinya yaitu herbisida GD itu tembus 300, sekian K. Jadi FYP di TikTok. Dan yang mengenai itu dan jawaban-jawaban balasan itu ada yang 25K, 35K, 45K, termasuk trending ataupun FYP untuk materi waktu pembikinan nyemprot herbisida GD ini. Tetapi kalau di YouTube enggak, cuma yang nonton cuma 200 sekian, 1K saja enggak tembus. Tapi enggak masalah, bukan masalah itunya. Yang penting saya berbagi di media sosial, entah trending, entah FYP atau tidak, itu bukan target kami. Target kami cuma berbagi untuk dulur-dulur semua. Istilahnya ngawai obor wong kang kepetengan, ngawai payung wong kang kudanan, aweh sarapan wong kang keleson. Ini kacang memang pertumbuhannya enggak sebagus ketika tanam bulan 2, lor. Untuk kacang pertumbuhan enggak sebagus yang tanam bulan 2. Tetapi ini kan tanamnya bulan piro ya? Bulan 7 ini awal. Jadi hampir sebulan lah ini umurnya. Hampir sebulan. Dan ini bekas lubang porang ini. Ini penandanya itu. Itu juga bekas lubang. Jadi ini ceritane kok sampai seperti ini gimana, Po?
ceritane porangnya tak duduk sasi 5 poso kemarin. Setelah sasi 5 selang bulan sasi 5 6 itu ada sekitar 1,5 bulan itu rumputnya sudah sedengkul. Ini rumputnya yang hitam-hitam nih, rumputnya sudah sedengkul. Nah, rumput sedengkul itu kalau saya biarin sampai musim hujan lagi, karena ini porangnya kan sudah nggak ada, katak dan porang sudah diambil. Ini maka akan menjadi apa ya? Rumput tok loh, hijau gitu loh, seperti milik tetangga tadi. Seperti yang di sono, ono. Tak zoom ngene tangga. Lah, yang titik itu, lah, seperti itu. Akan menjadi seperti itu. Dan nanti rumputnya akan berbunga. Maka dari itu kalau rumputnya nanti berbunga, otomatis ya akan tumbuh rumput baru. Makanya saya punya inisiatif coba-coba, yang mana coba-coba itu terus saya apa jenenge, tak semprot pakai herbisida gawan dewi kuwi. Setelah saya semprot pakai herbisida gawan dewi itu ternyata mati. Terus saya punya pemikiran, ini daripada lahan kosong tak sauri kacang hijau. Terus ada pertanyaan toh, Pak Po, kalau model tanam seperti ini apakah sudah pernah melakukan untuk kacang hijau? Kacang hijau hampir tiap tahun saya melakukan tanam, tapi biasanya sasi telu lur. Sasi telu bulan 3 Maret biasanya. Maret tak sebar, karena kacang hijau ini umurnya cuma sekitar 70 hari. 70 hari panen, ini jangka pendek. Nah, karena ini sebenarnya terlambat 2 minggu itu sudah harus memberikan semprotan pupuk daun, tapi karena kemarin terlalu sibuk usumnya meluaden lur, jadi ini belum saya kasih semprot apapun. Dan biasanya dikasih insek sedikit karena ada belalang juga kadang. Terus menjawab pertanyaan dulur, piye Pak Po cara nandur satu. Jadi semak-semak itu disemprot pakai herbisida. Terserahlah, kalau ingin yang bermerek ya monggo, kreatif bikin sendiri ya monggo, disemprot. Setelah jarak 2 hari, walaupun rumputnya masih rimbun, 2 hari setelah penyemprotan itu disawuri kacang hijau. Kacang hijau nggak usah dikom, jadi kacang hijau ini disawurno. Setelah kacang hijau disawurno, nanti dengan berjalannya waktu reaksi dari herbisida, usahakan herbisida yang sistemik, herbisida yang sistemik, yang warna kuning lah, ataupun kalau bikin sendiri yang kinerjanya seperti itu. Jadi herbisida yang sistemik mati sampai ke akar-akarnya. Nanti rumputnya itu mati, terus kacangnya jadi tauge, terus dia tumbuh. Jadi rumput mati, kacang akan tumbuh menggantikan seperti ini. Jadi seperti ini. Terus setelah itu ya tinggal rawat. Jadi pergantian gulma lah, karena kalau kacang itu cenderung hampir sama dengan rumput pengganti. Dan pola hidup kacang hijau pun cuma pendek 70 hari. Jadi sangat cocok loh. Pertanyaan lagi, apakah nanti akan mengganggu perkembangan porang yang di dalam? Oh, insya Allah enggak lah. Karena walaupun enggak dikasih enggak ditanami kacang hijau, ini juga atasnya ini akan tumbuh rumput juga.
Jadi daripada rumput lebih baik kacang hijau. Dan nanti bisa diikuti perkembangan kacang hijau ini. Memang saya untuk di atas porang ini uji coba 3 lokasi, dan kebetulan yang satu lokasi tadi kacangnya diusungi semut karena di situ ada semutnya. Terus pertumbuhannya juga kurang bagus. Ini yang 2 tempat bagus ini. Jadi seperti ini perkembangannya. Jadi ini sekedar informasi dulur. Jadi silahkan mencoba, monggo, atau sekedar menambah wawasan tentang tanam kacang hijau. Kalau dari dulu saya tanam kacang hijau nggak pernah saya tutupi, ya seperti ini. Terus keuntungan kacang hijau yang model begini tanamnya, ini satu memang ngirit biaya, jadi ini tanpa pacul-paculan, tanpa olah tanah. Yang kedua ngirit tenaga, tapi ini cenderung kebutuhan bibit sedikit karena nggak digejikno sedikit. Terus jaya akar itu memang agak pendek, jadi umurnya pendek. Beda dibanding kalau yang ditaju atau digejikno terus diijer wong wedok-wedok, itu beda. Seperti ijer gogo itu. Mungkin video saya yang 4 tahun lalu adalah, kalau jenengan mau scroll. Karena untuk video YouTube sudah hampir 1500 video. Jadi mungkin jenengan bisa menemukan kacang hijau yang 4-5 tahun yang lalu videonya. Begitu dulur, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Sekali lagi, petani kacang hijau semangat, petani sancaici semangat, petani porang semangat, petani palawija jagung saurute semangat, petani sawah semangat, petani tebu, pokoknya kabeh petani. Termasuk petani sawit, petani karet juga semangat. Wis pokoknya kabeh semangat lah, tanpa terkecuali, baik petani holti maupun petani sayur-sayuran. Empon ya kabeh nek disebutno akeh petani lur. Tanaman hias wis pokoke kabeh petani tak dongakno uripe mulya kabeh. Ngono lur. Semoga bermanfaat, dan petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.